Halo guys, selamat datang di One Day Film. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kalian semua tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan, walau terkadang kita merasa tak berguna di dunia ini. Sweet Home 2020. Inilah series film yang akan kita bahas kali ini. Series ini diadaptasi dari webtoon populer karya dari Kim Chan-bi dan Hang Yong-chan. Sweet Home ini akan menceritakan tentang sebuah wabah mengerikan yang terjadi di seluruh belahan dunia. Satu persatu manusia mulai menjadi monster yang mengerikan, layaknya sebuah zombie yang bermutasi menjadi lebih kuat. Tanpa berlama-lama, mari saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal episode pertama, kita diperlihatkan seorang pria remaja yang merasa putus asa dengan kehidupan yang sedang dijalaninya. Saat sedang berjalan, tiba-tiba sebuah alat pemotong rumput hampir saja mengenainya. Dia pun merasa terkejut dengan kejadian yang hampir saja dapat membuatnya mati seketika. Pria remaja ini bernama Chan Hunsu. Seorang pemotong rumput itu pun kemudian meminta maaf kepada Hunsu atas ketidaksengajaannya barusan. Dia juga bertanya apakah Hunsu ini adalah orang pindahan. Hunsu pun mengatakan iya kalau dirinya adalah orang baru di apartemen tersebut. Saat tiba di apartemennya, Hunsu berencana untuk bunuh diri dengan melompat dari atas gedung apartemennya tersebut. Kemudian kita beralih ke Pak Satpam yang sebelumnya dia adalah pemotong rumput yang bertemu dengan Hunsu. Pak Satpam itu didatangi oleh seorang wanita dan memberikannya bok ikan. Pak Satpam yang penasaran pun membuka bok ikan tersebut. Tiba-tiba hidung dari Satpam tersebut pun mengeluarkan banyak sekali darah. Entah apa yang sedang terjadi. Kembali ke Hunsu, di sini dia pun sudah membulatkan tekadnya untuk melompat dari atas gedung tersebut. Akan tetapi nasib berkata lain. Dia pun melihat seorang wanita yang seumurannya, yang sepertinya sedang berlatih tari balet. Hunsu pun memandangi gerakan cantik yang dilakukan wanita tersebut. Tiba-tiba, kaki dari wanita itu menginjak salah satu permen karet yang membuatnya berhenti melakukan tariannya. Hunsu pun kemudian ditawari sebuah rokok sampurna ke wanita tersebut. Wanita itu bernama Lee In-yo. In-yo pun mengatakan bahwa jika Hunsu ingin melakukan bunuh diri, maka lakukanlah di tempat lain. Hunsu yang mendengarkannya pun merasa semakin putus asa. Saat kembali ke kamarnya, Hunsu bertemu Pak Satpam yang ditemuinya sebelumnya. Di sini Pak Satpam tersebut bertingkah aneh yang membuat Hunsu pun merasa curiga. Saat Hunsu menutup pintu kamarnya, dia melihat Pak Satpam yang masih saja berdiri di depan pintu kamarnya. Kemudian kita beralih ke seorang wanita yang lagi asik bermain alat musik. Wanita ini bernama Yeon Jisoo. Jisoo ternyata dahulunya adalah seorang musisi dan juga hobi bermain berbagai alat musik. Saat Jisoo berencana untuk pergi menuruni lift, tiba-tiba ibu-ibu dengan kereta bayi menghampirinya. Ibu itu pun bertanya kepada Jisoo apakah dirinya baru saja pindah. Jisoo dengan suara lantang pun mengiyakan pertanyaan dari ibu-ibu itu. Jisoo kemudian mencoba melihat bayi yang didorong oleh ibu-ibu tersebut. Akan tetapi di kereta dorong itu pun tak ada siapapun. Saat lift terbuka, Jisoo menyuruh ibu tersebut untuk terlebih dahulu masuk ke dalam lift. Jisoo pun merasa kalau ibu-ibu tersebut beraroma horor. Tiba-tiba seorang pria menyaut ke arah Jisoo dan mengatakan bahwa ibu-ibu tersebut baru saja kehilangan bayinya 1 tahun yang lalu. Ibu itu tak sadar kalau kereta bayinya menggelinding ke jalan raya dan bayinya pun tewas terkelindas mobil. Pria ini mengenalkan namanya. Dia bernama Jung Ji-hoon. Jisoo pun hanya tersenyum ketika diajak berjabat tangan. Dia beralasan bahwa tangannya berbau rokok. 담배 냄새가 쩔어가지고. Mereka pun kemudian menuruni lift bersamaan. Saat berjalan keluar lift, Ji-hoon menabrak seseorang di depannya. Akan tetapi orang tersebut seakan tak memperdulikan kejadian itu. Kembali ke In-yo, di sini dia didatangi kakaknya yang bernama Lee In-hyo. Di sini sepertinya mereka berdua sedang tidak akur satu sama lain. Kemudian kita diperlihatkan pria sebelumnya yang ditabrak oleh Ji-hoon. Pria ini bernama Byun Sang-wook. Terlihat Sang-wook seperti bersama seorang yang sedang disandaranya. Sang-wook pun kemudian memasukkan batang rokoknya ke mulut pria tersebut. Sepertinya pria itu memiliki sebuah masalah dengan Sang-wook.
Kembali ke Hunsu, di sini dia tetap saja merasa frustasi akan kehidupannya. Dia pun kemudian melihat notif di ponselnya yang menginformasikan bahwa dirinya terpilih dalam sebuah game. Di sisi lain, Inyo bertemu dengan Sang-woo yang sedang menyendiri. Di sini Inyo pun menyapanya, berharap dapat cuan dari Om-Om. Akan tetapi, Sang-woo dengan sifat cueknya tak memperdulikan ucapan dari Inyo. Lalu diperlihatkan Hunsu yang sedang bermain sebuah game, yang ternyata dia adalah seorang gamer. Dia pun terlihat begitu serius dalam bermain game tersebut, dan kemungkinan dengan bermain game inilah dia bisa menghiburkan dirinya. Saat sedang tertidur, Hunsu pun menerima paketan mie goreng di depan pintu kamarnya. Akan tetapi anehnya mie-nya tersebut berantakan seakan ada yang merusaknya. Hunsu pun kemudian mengikuti arah mie-nya yang berserakan di lantai. Tak disangka dia melihat kepala kucing yang diambil oleh tangan manusia. Hunsu yang ketakutan pun kemudian berlari ke kamarnya. Di sini dirinya merasa ada yang aneh dengan apartemennya tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara minta tolong dari luar kamarnya. Hunsu pun kemudian mengecek dari kamera CCTV. Wanita itu pun mengaku bahwa kamar apartemennya ada yang mengacak-ngacak. Dan dia pun merasa ketakutan. Dia memohon kepada Hunsu untuk membukakan pintu kamarnya. Hunsu kemudian menyuruh wanita itu untuk menunjukkan lengannya terlebih dahulu. Dan tiba-tiba wanita itu pun berubah menjadi monster aneh layaknya zombie yang bermutasi menjadi lebih kuat. Hunsu yang sebelumnya berencana untuk bunuh diri, kini berniat memberanikan dirinya untuk melawan wanita tersebut. Akan tetapi saat berada di luar kamar, dia tak melihat wanita tersebut. Dia kemudian berjumpa dengan Sang-woo yang baru saja menuruni anak tangga. Di sini Sang-woo menatap mata dari Hunsu dan tiba-tiba Hunsu pun pingsan terbaring ke lantai. Lalu diperlihatkan Jisoo yang berbicara dengan seorang di luar kamarnya. Dia pun seperti menerima teror aneh dari seseorang yang membuat pintu kamarnya seperti didobrak oleh seseorang. Jisoo pun kemudian memberanikan dirinya untuk keluar dari kamarnya. Di sisi lain, Eun-hyuk berpamitan kepada adiknya kalau dirinya akan berangkat kerja. Di sini Eun-hyuk menyuruh adiknya untuk tak keluar dari kamarnya tanpa seizinnya. Kembali ke Jisoo, di sini dia bertemu dengan Sang-woo yang berada di depan pintu kamarnya. Sang-woo mengatakan bahwa seseorang telah mendobrak pintu kamar Jisoo dengan sangat keras. Saat berada di lantai 1, tiba-tiba banyak orang yang berkumpul akibat pintu-pintu tersebut terkunci. Di sini Eun-hyuk bertemu dengan seorang wanita. Dia bernama Seo Yi-kyung. Yi-kyung adalah seorang anggota pemadam kebakaran. Di sini dia bertanya kepada Eun-hyuk mengenai sinyal di dalam ponselnya, yang ternyata tiba-tiba tak ada sinyal sama sekali di tempat tersebut. Eun-hyuk dan Yi-kyung kemudian menghancurkan gembok rantai yang terikat pada pintu tersebut. Merasa ada yang aneh dengan keadaan di luar, Yi-kyung pun mencoba menghubungi kepolisian terdekat. Akan tetapi, tiba-tiba terdapat sebuah pesan dari dalam ponsel yang mengabarkan bahwa sedang ada sebuah bencana di kota tersebut. Salah seorang pria di sana pun kemudian mencoba membuka pintu belakang secara otomatis. Eun-hyuk kemudian terkejut melihat seluruh pintu apartemennya terkunci dari dalam. Sepertinya hal tersebut memang disengaja. Salah seorang pak tua menemukan sebuah saklar untuk membuka pintu utama. Dia pun menekan tombolnya. Saat pintu utama sudah terbuka, tiba-tiba terlihat manusia dengan postur tubuh yang tinggi. Tak disangka makhluk tersebut adalah seorang monster. Mereka pun panik satu sama lain. Eun-hyuk kemudian menyemprotkan tabung gas pemadam kebakaran kepada monster tersebut. Dia pun menyuruh Pak Tua untuk segera menutup kembali pintunya. Saat pintu sudah mulai tertutup, Eun-hyuk kehabisan tabung gas tersebut. Tiba-tiba seseorang mendorong monster tersebut dengan sangat kuat. Ternyata itu adalah Yi-kyung. Eun-hyuk pun kemudian membantu Yi-kyung untuk kembali masuk ke dalam. Para warga yang sebelumnya bersembunyi, kini mereka menampakkan diri. Emang kampret nih warga, bukannya nolongin malah sembunyi semua. Kemudian kita diperlihatkan keadaan di luar yang begitu kacau. Monster-monster layaknya zombie berkeliaran di luar gedung.
Eunhyuk tiba-tiba mengatakan kepada Yikyung bahwa dunia kini telah kiamat. Lalu diperlihatkan Hunsu yang melihat keluar jendela kamarnya. Dia melihat kekacauan ada di mana-mana. Tiba-tiba hidung Hunsu pun mimisan dan mengeluarkan banyak sekali darah. Dan film pun kita lanjut ke episode kedua. Episode kedua ini kita diperlihatkan keluarga Hunsu sebelum mengalami kecelakaan. Di sini ayah Hunsu seperti tak menyukai sekali sikap anak putranya itu. Dan tiba-tiba mobilnya pun ditabrak oleh truk kontainer. Lalu diperlihatkan Hunsu yang mendatangi peti mati keluarganya. Bukannya merasa sedih, Hunsu malah menyalahkan keluarganya yang kini telah mati. Dia menyalahkan keluarganya karena mereka hanya menyisihkan beberapa uang untuk Hunsu. Lalu diperlihatkan Hunsu yang tengah pingsan bersama Jisoo. Di sini Jisoo menolong Hunsu dan membawanya ke sebuah kamar. Lalu diperlihatkan Eunhyuk yang sedang menuruni anak tangga. Kakinya pun terkilir yang membuatnya terjatuh. Saat Sang-woo melewatinya, Eunhyuk berpura-pura bahwa dirinya sedang beristirahat. Tiba-tiba ada monster aneh yang menyerang Sang-woo. Sang-woo pun kemudian mengejar monster tersebut. Dia juga memberikan tendangan beberapa kali hingga monster tersebut tak sadarkan diri. Kemudian kita diperlihatkan Yikyung yang tengah mengobrol dengan seorang tentara. Kembali ke Jisoo, di sini dia berusaha keluar dari kamarnya untuk mengecek keadaan di sekitarnya. Dia pun bertemu dengan seorang pria yang sedang menyendiri di pojokan dinding. Jisoo pun menyapanya, tapi dia seakan tak merespon. Tiba-tiba orang tersebut pun menjadi monster yang mengerikan, dan Jisoo yang panik pun kemudian memukulnya. Dikira monster itu sudah pingsan, Jisoo pun berencana melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba Jeon datang dan memenggal kepala monster itu dengan katana yang dibawanya. Lalu diperlihatkan keadaan warga yang berada di lantai 1. Kembali ke Jisoo dan Jihoon, di sini Jisoo bertanya makhluk apakah itu. Jihoon pun mengatakan bahwa dia juga tak mengetahuinya. Lalu diperlihatkan makhluk yang ditebas kepalanya oleh Jihoon kini bangkit lagi. Keadaan di lantai 1 pun semakin panik satu sama lain. Di sini mereka pun berencana menaiki anak tangga untuk kembali ke kamar masing-masing. Akan tetapi Pak Tua pemilik toko swalayan melarangnya. Tiba-tiba dari pintu tangga tersebut terdengar suara bunyi yang membuat mereka panik. Ternyata yang keluar dari pintu itu adalah Sang-woo. Para warga pun melihat bekas gigitan di tubuh Sang-woo, dan mereka pun menganggap Sang-woo telah tertular. Tiba-tiba Pak Tua swalayan menyetrum Sang-woo dengan senjata miliknya. Kampret nih Pak Tua. Lalu diperlihatkan juga Eunhyuk yang baru saja menuruni anak tangga. Di sini kakaknya Eunhyuk memberikan pakaian kepada Eunhyuk. Emang kakak terbaik nih Eunhyuk. Lalu diperlihatkan 8 jam kemudian. Di sini hidung Hunsu mengeluarkan banyak sekali darah, entah apa penyebabnya. Saat Hunsu sedang bermain komputernya, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintunya. Dia pun membuka pintu kamarnya, dan tiba-tiba ada salah satu monster yang hanya memiliki setengah kepala memasuki kamarnya tersebut. Kalau kita ingat, monster ini adalah monster yang dipenggal setengah kepalanya oleh Jihoon. Ternyata monster ini memiliki pendengaran yang begitu kuat. Hunsu pun hanya bisa terdiam, dan monster itu pun perlahan berjalan keluar dari kamarnya. Di sisi lain, Pak Tua swalayan berusaha membunuh Sang-woo yang dianggapnya telah terinfeksi. Akan tetapi, Sang-woo membalikan keadaan dan membuat si Pak Tua itu pingsan. Di sisi lain, Jisoo dan Jihoon bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa. Mereka pun menemukan manusia yang terikat. Kalau kita masih ingat, dia adalah orang yang disandra oleh Sang-woo. Merasa peristirahatan sudah cukup, Jisoo dan Jihoon pun memilih untuk melanjutkan perjalanan. Kembali ke warga, di sini Eunhyuk menjadi pemimpin di kelompok mereka. Tiba-tiba salah seorang ibu-ibu mengatakan kepada Eunhyuk bahwa dia harus keluar untuk menemui putrinya yang sedang berada di luar. Eunhyuk pun menolaknya, sebab jika mereka membongkar pertahanan di pintu yang sudah dibuat,
maka akan memungkinkan monster-monster untuk masuk ke dalam apartemen. Kembali ke Hunsu, saat dia sedang bermain ponselnya, tiba-tiba terdengar suara teriakan anak kecil dari bawah gedung mereka. Ternyata ada seorang pria yang berusaha menuruni gedung apartemen melewati sebuah tali yang diikat ke tubuhnya. Tak disangka ada monster aneh berkepala satu yang memiliki mata yang begitu besar. Anak-anak itu pun berteriak meminta tolong. Hunsu yang tak tega pun kemudian melemparkan TV-nya ke arah monster tersebut untuk memancing perhatiannya. Saat monster tersebut mendatangi kamar Hunsu, dia pun menusukkan sebuah tongkat ke mata monster itu yang membuat dirinya terlilit dengan sangat kuat. Namun tak disangka, tiba-tiba leher monster itu pun putus. Saat melihat keluar jendela, ternyata ada seorang bapak-bapak di sebelah kamarnya yang bernama Han Dusi. Dusi kemudian melihatkan kertas yang tertulis monster itu akan datang jika mendengar sesuatu. Dan makhluk-makhluk itu tak akan bisa mati. Kemudian Dusi bertanya kepada Hunsu apakah dia akan menyelamatkan anak-anak di bawah mereka. Hunsu pun kemudian berencana mengunjungi kamar dari Dusi. Sebab jika dirinya ingin menyelamatkan anak-anak, maka Hunsu disuruh datang ke kamarnya. Kemudian diperlihatkan Jisoo dan Jihun yang sedang menuruni anak tangga. Di sini pria yang diselamatkan mereka mengatakan bahwa dirinya akan berpisah, sebab dia tak ingin menjadi beban mereka berdua. Mereka pun kini berpisah satu sama lain. Kembali ke warga yang berada di lantai 1, di sini mereka pun hanya bisa terdiam dan berharap ada sebuah bantuan militer yang akan tiba. Sang Wook yang berhasil melarikan diri, kini dia berencana untuk pergi ke atap gedung apartemennya. Di sini tiba-tiba Enyo mengikutinya. Enyo pun beralasan bahwa dirinya akan pergi ke atap gedung, bukan mengikuti Sang Wook. Lalu diperlihatkan Hunsu yang tiba di kamar Dusi. Di sini Hunsu mengajak Dusi untuk menyelamatkan anak-anak. Akan tetapi Dusi menunjukkan dirinya yang berada di kursi roda. Dan ternyata Dusi mengalami kelumpuhan. Di sini Dusi menawarkan dirinya untuk mendesain tongkat milik Hunsu menjadi sebuah senjata. Dan dapat disimpulkan bahwa Dusi ini adalah seorang ahli dalam membuat senjata. Kembali ke warga, di sini Pak Tua swalayan memarahi istrinya dan menyuruh untuk berada di toko swalayannya. Warga yang melihatnya pun menganggap Pak Tua ini sudah tak waras. Dia terlihat begitu kejam. Kembali ke Hunsu, di sini Dusi pun sudah selesai mendesain tongkat Hunsu menjadi sebuah senjata. Hunsu pun kemudian bergegas untuk menyelamatkan anak-anak. Saat di tengah perjalanan, Hunsu kembali bertemu monster berkepala setengah. Di sini Hunsu pun melarikan diri dari monster tersebut. Saat di pelariannya, tiba-tiba tubuh monster itu mengeluarkan seperti akar yang menjalar ke setiap ruangan. Hunsu pun kemudian berencana untuk melumpuhkan monster tersebut, agar monster itu tak mengikutinya lagi. Merasa waktu sudah tepat, Hunsu kemudian menyerang monster itu dengan senjatanya yang beraliran listrik. Dan monster itu pun kini terbaring lemas tak berdaya. Kembali ke Pak Tua swalayan, di sini dia masih saja memikirkan keadaan tokonya. Lalu diperlihatkan Yikyung yang sedang mencari makanan. Di sini Enyuk mengatakan bahwanya di gedung ini yang terjadi pemadaman. Yikyung yang merupakan anggota pemadam kebakaran pun menawarkan dirinya untuk mengecek ke area kelistrikan. Di sisi lain, Pak Tua swalayan memarahi mereka berdua yang mengambil makanan tanpa membayar. Lalu diperlihatkan Enyuk bersama Yikyung. Di sini Enyuk mencoba menjelaskan bahwa beberapa CCTV ada yang masih menyala dan ada yang kini telah mati. Jadi Yikyung disuruh untuk mengecek di bagian kelistrikan yang berada di paling ujung. Kemudian terlihat kedua anak kecil yang didatangi oleh Hunsu. Di sini anak-anak tersebut pun menangis dan meminta tolong Hunsu untuk menolong ayahnya. Hunsu yang mengetahui ayah mereka telah mati, dia pun mengalihkan pembicaraan. Dia bertanya berapakah umur mereka berdua. Si anak perempuan pun mengatakan bahwa usianya 9 tahun dan adiknya 6 tahun. Di sini Hunsu meyakinkan mereka berdua bahwa dirinya akan menjaganya. Kembali ke Yikyung yang sedang mengecek di area kelistrikan. Di sini dia seperti terkejut melihat yang ada di depannya. Di sisi lain, Hunsu dan anak-anak pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Hunsu berencana membawa anak-anak itu ke kamar dari Dusi.
Tak disangka tiba-tiba hidung Hunju mengalami mimisan. Di sini dia pun menyuruh anak-anak untuk segera pergi dari tempat tersebut. Hunju yang sedang mimisan pun terbayang-bayang dengan sifat jahatnya. Di sini mata dari Hunju pun berubah menjadi warna hitam dan part pertama pun berakhir.